Nggak perlu nyari Photoshop versi One Piece daripada salah download malah kena virus yang enggak, ya kan? Nih, gue kenalin sama kalian Photopea, kawan Photoshop asal Ceko. Bukan cuma gratis, tapi juga versi web. Jadi bisa dibuka dimanapun, bahkan di handphone. Yuk, kita bahas. Apa itu Photopea? Photopea atau Photopea ya, itu adalah aplikasi editing gambar seperti Photoshop, Canva, dan juga game yang berbasis web, alias cuman modal browser doang dan nggak perlu install apapun. Photopea ini diciptakan sama developer asal Ceko, Ivan Kurksir, pada tahun 2012. Awalnya ini adalah project pribadi iseng-iseng aja. Tapi walaupun iseng-iseng, dia itu ngedevelop Photopea lama banget ya. Hampir sekitar 11 tahunan untuk sampai ke versi yang sekarang. Dan sampai saat ini ada belasan juta orang di seluruh dunia yang menggandrungi Photoshop KW Ceko ini. Dan ini dia foto Mas Ivan sama Photopea-nya di Praha. Iya, PA atau P itu kacang polong. Nggak bisa dipungkiri kalau Photopea ini emang KW Ceko-nya Photoshop. Mas Ivannya sendiri pun ngebikin Photopea ini karena dulu dia ingin ngebuka file PSD alias file Photoshop dan ngedit tipis-tipis, tapi nggak bisa karena pada saat itu Photoshop sangat mahal banget dan butuh spek komputer yang sangat dewa. OP juga nih Mas Ivan ya. Lalu pertanyaannya kan, seberapa mirip sih KW Ceko ini dengan Photoshop, dan gimana sih perbandingannya antara produk ori dan KW Ceko ini? Kita mulai dari kesamaannya dulu. Barang KW pasti tampilannya mirip dengan yang ori. Begitu juga Photopea dan Photoshop. Interface dan toolsnya kurang lebih mirip, bahkan shortcutnya juga pun mirip. Gue yang sering pakai Photoshop pun nggak kesusahan buat belajar Photopea ini. Orang baru rasa lama gitu. Yang kedua, fitur-fiturnya pun kurang lebih sama. Curve ada, level ada, hue saturation ada, masking ada, bahkan sampai select subject pun ada. Tiga, bisa buka file PSD dan beberapa file format populer seperti PSD, PNG, JPG, SVG, sampai dengan PDF. Gokil nih KW Ceko ini nih. Lalu perbedaan utamanya adalah Photopea cuman pakai browser, sedangkan Photoshop harus diinstal di PC. Layaknya barang KW, pasti yang KW lebih murah daripada yang ori. Sama juga nih dengan Photopea ini, lebih murah daripada Photoshop yang berlangganan bulanan. Bahkan Photopea ini bisa gratis. Ya, tapi untuk sebagai harga ganti gratisnya, ini akan ada ads di bagian kanan sini. Untuk yang ini nanti akan gue bahas lagi. Tapi namanya barang KW, ya nggak bisa nyamain sama yang asli lah ya. Salah satu yang nggak ada di Photopea yaitu adalah fitur AI andalan Photoshop, macam generative fields gitu. Tapi ini sebenarnya bukan yang big deal banget ya kalau kalian sering pakai Photoshop versi One Piece. Kalau ngomongin aplikasi ngedit foto yang gratisan buat ngegantiin Photoshop, sebenarnya kan ada banyak nih alternatifnya. Misal ada GIMP atau Pixlr atau Canva yang juga sama-sama browser based. Nah, kalau dibandingkan dengan aplikasi-aplikasi tersebut, kenapa sih harus milih Photopea? GIMP ini emang powerful dan juga open source. Cuman kekurangan GIMP ini user interface-nya yang ribet buat pemula. Sure deh, bahkan gue yang udah lama pakai software profesional pun agak pusing nih sama GIMP. Yang kedua, file format yang bisa dibuka oleh GIMP itu lebih sedikit dibandingkan Photopea. Misalnya aja file format RAW. Di GIMP itu secara natif nggak bisa buka file format RAW. Perlu plugin tambahan dari pihak ketiga untuk membuka format RAW tersebut. Ribet kan jadinya? Pixlr ini cukup mirip dengan Photopea, web based, visualnya mirip Photoshop, fitur juga cukup banyak, tapi di Pixlr ini tidak ada fitur penting seperti pen tool, smart object, serta masking. Ya, walau Pixlr ini lebih ringan dan snappy, tetapi Pixlr nggak bisa buka file .psd dan juga .ai. Yang ketiga, cara filternya pun di Pixlr ini destruktif, alias langsung terapply ke layernya, sedangkan di Photopea filternya bisa berdiri sendiri. Canva ini template based. Emang sih kalau ngedesain di sini pasti bagus, tapi ini ya untuk pemula banget sehingga kurang cocok buat desain yang lebih kompleks dan juga yang perlu lebih banyak kontrol. Jadinya kurang fleksibel nih kalau di Canva. Lalu kalau performanya gimana bang? Karena ini berbasis web, tentunya ada limitasi seperti kecepatan internet serta limitasi dari teknologi web itu sendiri. Tapi jangan salah, Photopea ini udah cukup smooth loh buat editing standar menuju kompleks. Berikut adalah beberapa kelebihan utama Photopea. Dan juga shout out buat teman-teman member yang sudah mendukung Killearn pada video kali ini. Yang pertama, gratis. Betul banget, Photopea ini gratis, Tapi untuk ngebuat Photopea ini gratis, di sebelah kanan akan ada iklannya kayak gini. Nggak banyak kok, cuman satu iklan aja. Karena ya Mas Ivan juga perlu makan juga guys. Tapi kalau kalian nggak suka iklan, kalian bisa ngilangin iklan ini dengan cara berlangganan $8 per bulan ke Mas Ivan atau pakai aja browser Brave. Nggak.
Tapi selain ngilangin iklan, ada juga beberapa benefitnya kalau kalian berlangganan Photopea ini. Yang kedua, Photopea ini web based, tidak perlu install. Nggak perlu khawatir kalau komputer kalian adalah komputer kentang, karena Photopea ini nggak perlu diinstal di komputer kalian. Bahkan bisa dibuka di HP karena dia browser based, sama kayak buka YouTube dan Chrome lah. Photopea juga bisa kok dipakai untuk offline, cuman ya akan ada beberapa fitur yang nggak bisa dipakai. Oh, dan yang paling penting di Photopea ini kalian tuh nggak perlu login untuk menggunakan si Photopea ini. Ini penting banget loh. Yang ketiga, tampilan fitur shortcutnya itu mirip dengan Photoshop. Yes, betul, tampilan fitur dan shortcut yang mirip dengan Photoshop ini emang daya tarik utama dari Photopea. Apalagi kalau kalian emang bener-bener nyari alternatif Photoshop, udah pastilah jatuh cinta sama Photopea ini. Karena hampir plek-ketiplek sama dengan Photoshop, bagai pinang dibelah dua. Yang keempat, support banyak file. Selain bisa buka file format .psd, .ai, Photopea ini juga bisa buka file .pdf dan RAW. Wah, ini sih udah profesional banget ya, bisa buka file format RAW. Bahkan nggak cuma itu, Photopea secara natif nge-save file projectnya ke format .psd. Yang terakhir, support bahasa Indonesia. Ini sih sebenarnya penting nggak penting ya, tapi untuk kalian yang nggak bisa bahasa Inggris, ini penting banget. Photopea ini bisa diganti bahasanya jadi bahasa Indonesia. The best lah pokoknya Photopea ini. Namanya aplikasi KW, gratis dan didevelop oleh satu orang, udah pasti nih ada kekurangannya. Dan ini adalah beberapa kekurangan Photopea yang mungkin bisa jadi pertimbangan kalian. Yang pertama, butuh koneksi internet. Karena web based, ya pastinya butuh koneksi internet. Kalau nggak ada koneksi internet, ya wassalam nih Photopea. Kecuali yang mode offline tadi ya. Yang kedua, performa dibatasi teknologi web. Semakin kompleks dan besar proyek kalian, maka Photopea ini akan kerasa makin berat dan juga nge-lag karena keterbatasan teknologi web dan browser itu tersendiri. Berbeda dengan Photoshop yang bisa ngandelin GPU di laptop kentang kalian. Dan yang ketiga yaitu adalah nggak ada fitur AI-nya. Yes, betul, nggak ada hadirnya fitur AI ini di Photopea bisa jadi salah satu yang perlu kalian pertimbangkan di tengah semua tools desain yang sudah menggunakan AI ini. Ada sih fitur AI di Photopea ini, tapi pakai bantuan pihak ketiga. Gue sendiri nggak tahu seberapa bagus AI-nya dibandingkan dengan Photoshop. Apakah worth it untuk bayar 130 ribuan sebulan buat fitur AI-nya ini? Jadi gimana kesimpulannya? Worth it nggak sih Photopea ini dinobatkan sebagai KW1 Photoshop? Jawabannya adalah yes, worth it banget. Apalagi kalau kalian emang mau masuk ke industri profesional yang menggunakan Photoshop. Photopea ini bisa jadi langkah awal kalian. Bahkan kalau menurut gue, kalian bisa nonton tutorial Photoshop tapi praktekinnya di Photopea biar mantep. Menurut kalian ada nggak sih yang lebih OP daripada Photopea ini? Atau di sini udah ada user sepuh Photopea? Tulis dong di kolom komentar di bawah sini. Segitu aja dari gue, saya Kemal the Killer dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Gue mau ngasih tahu bahwa Killer membuka fitur membership untuk teman-teman yang ingin mendukung lebih Killer dengan menjadi member. Saat ini ada dua penawaran, yaitu pembelajar Rp10.000 dan pengen pro Rp50.000. Dan ini adalah langkah awal untuk membership Killer. Dengan menjadi member, teman-teman dapat mengakses atau menonton duluan video-video Killer yang akan tayang untuk umum. Dan tentunya akan ada benefit-benefit lainnya. Kalau kalian tertarik, kalian bisa klik tombol join atau bergabung di sebelah tombol subscribe. Terima kasih.